Indonesia juga sangat unggul. Tadi Pak Edi Wibowo sudah menyatakan bahwa 45% ya dari minyak nabati dunia itu disuplai dari Indonesia, dan itu berbasis pada produk sawit. Nah, ini suatu pertumbuhan yang demikian cepat ya, penguasaan pasarnya di dunia. Seperti tadi kami sampaikan, ini adalah hal yang mustahil dilawan oleh siapapun. Siapapun yang melawan sawit secara ekonomi, dia melawan suatu hal yang produktif. Jadi kalau sudah melakukan hal-hal yang tidak produktif, itu pasti akan tertinggal dibandingkan dengan menggunakan produk-produk yang produktif, yang punya daya saing. Dan tadi juga disampaikan ini sangat convincing ya, sangat meyakinkan sekali bahwa ke depan ya kita ini keunggulan kita. Ya, dan kalau kita lihat proses hilirisasi Bapak Ibu ya, ini sawit ini sudah makin tahun makin bernilai tambah. Ya, kalau sekarang ini 2020 itu bahan baku ya produk hilir ini sudah 80%. Ya, jadi bahan baku ini 80% diolah dan diperjualbelikan ya, hanya tinggal 15% yang memang masih dijual dalam bentuk bahan baku atau minyak sawit mentah. Ya, sehingga di sini nilai tambah ya sudah sangat signifikan. Nah, dan kami juga mencatat ya di perindustrian ada 160 jenis produk hilir yang telah mampu diproduksi dalam negeri. Baik itu untuk keperluan pangan ya, atau nutrisi ya, maupun bahan kimia, ini oleochemical, dan juga sebagai bahan bakar baru terbarukan. Ya, mungkin saat ini baru biodiesel berbasis FAME. Ya, ke depan perindustrian dan kita semua juga mengharapkan bahwa kita akan bisa memproduksi green fuel, ya, green fuel, dan ini adalah andalan kita. Memang kalau kita unggul Bapak Ibu, tantangannya banyak. Ya, karena kalau dulu kita mempunyai minyak di bawah tanah, sekarang kita mempunyai minyak yang akrab lingkungan di atas tanah. Nah, ini merupakan daya sumber daya yang bisa menggerakkan Indonesia menjadi maju, mandiri ya, dan inklusif. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa kita ya akan sangat unggul di sini. Ya, pada masa pandemi kalau kita lihat seperti kami sampaikan tadi, jadi oleochemical ini banyak digunakan dan berperan dalam memutus rantai persebaran virus corona. Ya, awal pandemi terdapat kenaikan ekspor produk oleochemical itu sebesar 10,47 ya, dengan volume 1,66 juta ton atau senilai 1,53 miliar US dollar. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, jadi Januari Mei kenaikannya sudah seperti itu 10%,47. Jadi ini suatu seperti kami sampaikan, suatu yang tidak gampang untuk dibendung ya, karena memang dibutuhkan dan sangat kompetitif. Nah, industri ini juga perlu diapresiasi ya, tidak saja dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang ya kemanusiaan, seperti kami sampaikan tadi, bagaimana berperan di dalam memutus persebaran ya, rantai persebaran pandemi COVID-19. Nah,
saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama para insan industri oleochemical nasional yang kami banggakan, dan pemerintah Indonesia, ya, terutama dari Kementerian Perindustrian menjadikan industri oleokimia ini sebagai salah satu prioritas nasional yang perlu dijaga keberlanjutan dan pertumbuhan industrinya, ya, agar tumbuh secara berkualitas. Ya, beberapa fasilitasi dan dukungan Kementerian Perindustrian bagi industri oleochemical agar senantiasa produktif, ya, di tengah pandemi dapat kami sampaikan, ya, beberapa upaya seperti penerbitan dan monitoring, ya, IOMKI, jadi izin operasi mobilitas kegiatan industri. Nah, di mana industri oleochemical merupakan industri kritikal, jadi kelompok industri kritikal, sehingga walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19, industri ini bisa beroperasi 100%, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kedua, ya, harga gas bumi tertentu, ya, HGBT, ini tadi sudah sampaikan, yang sekitar 6-7 US dollar per MMBTU. Ini melalui Perpres nomor 40 ya tahun 2016, ya, telah dirasakan, ya, telah diberikan kepada kurang lebih 20 pabrik oleochemical, ya, dari 11 ya perusahaan industri. Ya, mungkin ini juga bagus untuk mendorong, ya, bagaimana perusahaan industri yang belum masuk asosiasi ini bisa masuk asosiasi, karena di samping melalui perusahaan kita juga banyak berkomunikasi, ya, untuk menggunakan fasilitas ini melalui asosiasi. Ya. Di samping itu juga, ya, kami terus melakukan advokasi dan ada salah satu hasilnya adalah pengecualian spent blend earth atau SBE sebagai limbah B3, ya, sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021. Ya, ini sangat berdampak dan dapat mendorong industrinya untuk melakukan efisiensi biaya produksi kurang lebih 3%. Ya, ini sangat cukup signifikan mendorong daya saing. Nah, di samping itu juga ada fasilitas pengurangan PPh badan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, ini melalui PMK nomor 9 tahun 2021, ya, serta advokasi penentuan tarif pungutan ekspor kelapa sawit CPO dan turunannya yang lebih pro industri pengolahan sesuai dengan PMK nomor 191 tahun 2020 junto PMK nomor 76 tahun 2021. Ini tentu atas dukungan Kementerian Keuangan, ya, dan berbagai pihak, sehingga pungutan, ya, benar-benar bisa pro terhadap industri yang ada dalam negeri, terutama di dalam penyediaan bahan baku bagi industri oleochemical ini. Sehingga, ya, oleochemical ini bisa berkembang, ya, industrinya bisa dipertahankan tetap pada momentum kerja yang berketahanan tinggi atau high resilience. Ya, kami juga mendorong sektor industri oleochemical menjadi penghela, ya, program pemulihan ekonomi nasional. Ya, seiring percepatan perluasan vaksinasi yang dilakukan, ya, fasilitasi industri yang didorong untuk perusahaan industri di samping memvaksinasi karyawannya, juga keluarga karyawan maupun masyarakat di sekitar perusahaan industrinya. Itu banyak kita lakukan dan ini terus berjalan. Ya, Bapak Ibu, ya, hadirin yang saya hormati, ya, kalau kita lihat ini setelah 1 dekade
pengembangan industri ini. Jadi kita lihat momentum-momentum yang ada. Jadi momentum pertama mungkin hilirisasi industri kelapa sawit ini melalui penerbitan PMK nomor 128 tahun 2011, di mana industri oleokimia berpeluang menciptakan momentum kedua, ya tadi yang pertama dengan biaya keluar, ya kepastian jaminan bahan baku, ya. Selanjutnya momentum kedua ini dengan pergerakan ya hilirisasi perubahan tren konsumen global lebih memilih produk terbarukan dan ramah lingkungan, dan kita juga sedang dalam proses untuk sertifikasi sustainable, ya keberlanjutan dan ramah lingkungan dari industri oleochemical. Nah, di samping itu juga, jadi momentum itu ditimbulkan dengan kesadaran tinggi akan sanitasi diri pribadi serta lingkungan, dan mengutamakan ya produk-produk modern yang berkinerja tinggi dengan harga terjangkau. Jadi itu semua mendorong industri oleochemical, ya, sehingga dia bertumbuh demikian kuat di dalam pasar baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini ya minyak kelapa sawit memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lain seperti tadi disampaikan Pak Edi, ya karena produktivitas, ya, dan efisiensi biaya produksinya. Nah, mungkin dalam kesempatan yang baik ini ya kami, ya terutama kami pemerintah berharap webinar ini bisa mendalami untuk bagaimana menguatkan momentum hilirisasi industri ini, ya. Kami coba mengusulkan tiga hal yang bisa atau dapat didorong untuk terus meningkatkan industri oleochemical. Yang pertama adalah perluasan kapasitas produksi dan efisiensi biaya produksi pasca ya kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu. Ya dengan tadi biaya gas lebih murah, kita harapkan produk industri ini akan lebih bersaing lagi. Yang kedua adalah efisiensi bahan baku minyak sawit, ya, melalui penggunaan industrial vegetable oil, ya, atau industrial lauric oil, ya. Ini untuk bisa mendapatkan bahan baku yang kompetitif, ya. Sementara CPO kita gunakan untuk high food grade yang mendapatkan nilai tambah dan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah mengeksplorasi komersialisasi hasil riset. Ya, ini tadi disampaikan, dan terima kasih ya ini BPDPKS ini telah banyak menaruh perhatian di dalam riset ini, ya. Nanti bagaimana kita bisa mengembangkan seperti tadi disampaikan untuk fortifikasi bisa berjalan dengan bagus agar tidak terjadi degradasi, ya, fortifikasi vitamin A umpamanya pada peredarannya, karena vitamin A ini kan sangat peka terhadap cahaya. Nah, ini mungkin perlu juga didorong ya penelitian-penelitian ke arah itu, dan mungkin diperlukan carrier untuk melindungi fortifikan yang ada di dalam produk oleochemical ini nantinya. Sehingga kami sangat berterima kasih, dan di samping itu juga ya pemerintah menyediakan, ya, yang menurut PP 45 menyediakan tax deduction, ya, malah super tax deduction sebesar 300% untuk penelitian-penelitian yang nanti
bisa dikomersialkan. Ini akan sangat bisa membantu ya bagaimana terus meningkatkan nilai daripada produk-produk industri oleochemical. Nah, salah satu juga nanti yang perlu kita pikirkan yaitu pengembangan pilot plan untuk mengangkat tingkat kesiapan teknologi dan tingkat kesiapan manufaktur hasil riset untuk menjadi skala ekonomi dan komersial. Nah, ini juga peran BPDPKS dan juga pemerintah sangat besar, sehingga bagaimana kita nanti bisa merealisasikan ya kajian-kajian untuk bisa diimplementasikan dalam bentuk prototipe, dan kita dorong prototipe ini biar bisa masuk ke skala ekonomi dan bisa dikomersialisasikan. Nah, ketiga usulan ini Bapak Ibu nanti akan lebih dielaborasi ya oleh direktur kami Pak Emil Satria. Mudah-mudahan nanti menjadi wacana untuk didiskusikan di dalam webinar, sehingga industri oleochemical nasional benar-benar mandiri, ya, berdaulat, maju, inklusif, dan berkeadilan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup sekali lagi kami mengapresiasi semua pelaku industri oleochemical sehingga berkinerja sangat bagus ya bagi perekonomian nasional dan juga bagi pengembangan sosial ekonomi di daerah. Ya, semoga ya pencapaian ini dapat dipertahankan sehingga Indonesia semakin mantap menjadi produsen oleochemical berskala global. Ya, selamat dan sukses selalu untuk Polin dan juga industri oleochemical nasional. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Putu Yuli Ardika untuk pemaparannya, dan juga kita tahu tadi saya sempat catat banyak dukungan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian kepada sektor industri oleokimia. Tadi ada IOMKI, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, sehingga sektor oleokimia tetap bisa beroperasi di tengah pandemi ini. Dan juga tadi ada juga kebijakan harga gas, Pak, ini yang sangat dinantikan oleh teman-teman di sektor oleokimia, dan juga tadi ada insentif fiskal. Tentu saja ini semua akan mendukung kinerja dari industri oleokimia agar bisa berdaya saing di pasar global. Baik, sekali lagi kami panitia Apolin dan Majalah Sawit Indonesia mengucapkan terima kasih untuk pidato kunci dari Bapak Putu Yuli Ardika selaku Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Ibu semua, karena waktu sudah menunjukkan jam 10.15, saya kira kita akan masuk kepada sesi diskusi kita yang hari ini akan dipandu oleh, saya sering menyebutnya, Bang Togar Sitanggang. Nah, beliau ini adalah founder sekaligus CEO Let's Talk About Palm Oil. Nah, beliau ini kalau kita lihat mirip-mirip kayak Deddy Corbuzier ya. Dan tapi mungkin bedanya kurang besar aja badannya. Kalau Bang Deddy Corbuzier kan agak besar, nah Bang Togar nih slim, ramping gitu. Baik, Bang Togar. Ya, terima kasih Kayum. Terima kasih untuk diberikan kesempatan sebagai moderator. Ya, sebelumnya Pak Putu, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat Bapak. Pak Edi yang diwakili Edi Abdurrahman yang diwakili Pak Edi Wibowo, Pak Rapolo Huta Barat sebagai ketua. Selamat pagi semua. Dan sedikit kalau boleh saya bilang koreksi ya, bahwa nilai industri sawit pada saat ini, pada kondisi saat ini sampai dengan 2021, saya menghitungnya sekitar 750 sampai 800 triliun rupiah. Sederhananya menghitungnya adalah 50 juta ton, ya,
dikali dengan harga CPO sekarang di atas 1.000 US dollar, dikali rupiah kita yang 14.000 lebih, gitu ya. Itu akan mencapai sekitar 700 sampai 800 triliun rupiah. Itu sangat-sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini adalah suatu, kalau boleh bilang, kebanggaan bagi kita, dan mari kita pelihara bersama. Nah, pada diskusi kita untuk hari ini, kita akan mendengarkan 3 paparan. Pertama dari Pak Asep Asmara, Direktur Ekspor Produksi Pertanian dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kedua, nanti kita akan mendengarkan dari Pak Emil Satria, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan ketiga, dari Pak Fajar Doni, Direktur Teknis Kepabeanan dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, untuk pertama saya mempersilahkan Pak Asep Asmara untuk memberikan paparannya, dan karena waktu Bapak, kita diberikan waktu 20 menit untuk memberikan paparan. Saya akan memberikan warning 5 menit sebelum 20 menit berakhir, ya. Mohon ini waktunya dijaga. Kalau let's talk about palm oil, sebagai moderator tunggal, saya bisa potong-potong tuh Pak. Jadi ini karena diberi kesempatan seperti ini, saya mau mencoba dulu deh, ini bisa nggak diterapkan di sini ya. Semoga kita bisa menjaga waktunya. Silakan Pak Asep untuk paparannya. Terima kasih Bang Togar selaku moderator. Didengar suara-suara Pak ya? Ya Pak. Oke. Kalau dengar Bang Togar ini agak keder juga karena beliau ini lebih senior gitu. Pemain baru di sini, Bang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Bapak Putu Yuli Ardika. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PDPKS, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Wibowo. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleh Chemical Indonesia, Bapak Rapolo Huta Barat. Tuan rumah, host Pak Koyum Amri, dan juga tentunya moderator sendiri Pak Togar Sitanggang, dan juga kolega saya dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, Pak Emil Satria, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dan juga Bang Fajar Doni Cahyadi, Direktur Teknis Kepabeanan. Ya, saya langsung aja ya, karena tadi di warning, jadi langsung screen share screen. Ya, iya ini. Ya, ini. Jadi, langsung ini ya. Ya. Momentum industri oleokimia Indonesia di pasar global, peluang dan tantangan. Ya, jadi faktanya bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit. Kalau kita bicara oleokimia, tentunya kita berbasis dari kelapa sawit. Dengan suplai pasokan CPO Indonesia ke dunia mencapai 56% dari total produksi ya, suplai dunia. Nah, kalau terkait dengan ekspor itu sendiri, bahwa setelah kita dihantam oleh pandemi selama 2020-2021, alhamdulillah kita masih bisa surprise, masih bisa bangkit, ekspor kita juga meningkat. Kalau tahun 2020, ekspor kita 163 miliar US dollar. Kalau sampai terkait dengan 2021 ini, ekspor kita Januari-Juli sudah mencapai 120 miliar US dollar.
total ekspornya. Tentunya ini merupakan suatu prestasi juga bagi peningkatan ekspor. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, arahan Presiden Jokowi untuk Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini mempercepat peningkatan ekspor, menjaga impor, dan juga menjaga neraca perdagangan Indonesia itu sendiri. Untuk produk kelapa sawit tentunya juga sampai dengan Juli sebesar 19 miliar US dollar. Hal ini hampir mendekati total ekspor kelapa sawit kita di tahun 2020 yang sebesar 23,98 US dollar. Ini merupakan juga peluang bagi kita untuk terus meningkatkan ekspor. Lanjut, nah ini. Jadi nilai ekspor kelapa sawit dan produk turunannya mengalami tren perkembangan yang positif. Ini sebesar 1,98% selama 5 tahun. Begitu juga volume ekspornya mengalami tren perkembangan yang positif sebesar 6,08%. Pada tahun 2021 sendiri tadi nilai ekspor kelapa sawit dan produk turunannya tercatat 19,40 miliar US dollar. Hal ini meningkat tajam sebesar 55% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Inilah gambaran perkembangan ekspor kelapa sawit itu sendiri dan produk turunannya. Kelapa sawit ini komposisinya ekspor sawit masih didominasi oleh RBD oil dengan share sebesar 67% dari total ekspor kelapa sawit. Kemudian juga kelapa sawit itu sendiri, nah ini tadi dijelaskan lebih panjang lebar di awal bahwa manfaat yang didapat, yang bisa dijadikan dari produk kelapa sawit ini adalah bahan pangan, biofuel, dan juga oleokimia. Nah, ini merupakan prospek, jadi sepanjang kelapa sawit masih bisa dibuat bahan pangan, biofuel, dan oleokimia, tentunya merupakan kedepannya prospek yang memang cukup baik terhadap produk kelapa sawit sendiri. Nah, ini struktur dari industri oleokimia. Tentunya di pihak asosiasi lebih paham lah. Jadi minyak dan lemak berbasis sawit terdiri dari gliserin, yaitu dapat dibikin kosmetik, produk farmasi, dan juga produk rokok, bahan peledak, produk cat dan pelapis. Kemudian ada asam lemak, tadi juga disebut bahwa memang sehari-hari kita bangun pagi juga sudah berhubungan dengan kelapa sawit. Tentunya produk turunannya seperti sabun, deterjen, dan lain-lain juga. Kemudian alkohol lemak. Sementara oleokimia sendiri adalah kimia yang diturunkan dari minyak atau lemak melalui proses splitting trigliserida menjadi turunan asam-asam lemak dan gliserol. Adapun produk HS-nya adalah terdiri dari HS15 20 3401 sampai 2915 sampai 3826. Tentunya di sini kami tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan HS. Nanti ada ahlinya, kolega saya dari Bea Cukai, Pak Jardoni, mungkin akan lebih mendalam terkait dengan HS produk minyak sawit ini. Ini penggunaan oleokimia pada industri adalah sebagian besar digunakan untuk antioksidan, flavor and fragrance, makanan sebagian, pelembut kain, agriculture,
emulsi, tekstil, dan lain-lain. Dan tentunya sebagian besar digunakan untuk pembuatan deterjen ataupun pembersih. Nah, ini perkembangan ekspor tadi memang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Apolin dan juga Pak Putu Julia terkait perkembangan ekspor oleh kimia sendiri, bahwa tren perkembangannya di sini mengalami positif sebesar 9,57% selama 50 tahun terakhir, sejalan dengan ekspor juga mengalami, volume ekspor juga mengalami tren sebesar 17,22%. Kemudian pada periode 22 Juli 2021, ekspor juga mengalami peningkatan, ekspornya sebesar 3,68 miliar US dollar. Hal ini meningkat sebesar 68,39% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 3,269 miliar US dollar. Sehingga perkembangan ekspor oleh kimia di tahun 2021 menunjukkan hasil positif dan terus meningkat. Inilah gambaran tren ekspor dari produk oleokimia. Nah, ini komposisi ekspornya untuk oleokimia sendiri sebagian besar masih didominasi oleh untuk fatty acid sebesar 58% dari total tadi, total ekspor oleokimia. Kemudian untuk bahan fatty alkohol 11%, glycerol 21%, sabun, soap 28%, dan biodiesel 2%. Sedangkan negara tujuan utama ekspor oleokimia saat ini adalah RRC. RRC di sini pangsa pasar kita di negara RRC sebesar 24% dari total ekspor oleokimia. Kemudian diikutin Belanda 14%, India 9%, Amerika Serikat 8%, Malaysia sendiri masih mengekspor dari kita 7%, dan Korea 4%. Inilah gambaran kinerja ekspor oleokimia Indonesia. Nilai ekspor dan volume ini impor. Tentunya kita juga menyoroti impor. Selain tadi ekspor, masih ada juga impor, tapi nilainya maupun volumenya masih jauh dari ekspor. Jadi kita surplus, jelas lah, karena memang kita negara produsen sawit dunia. Rata-rata impor oleokimia dalam 4 tahun terakhir adalah 172,12 juta US dollar. Produk yang paling banyak diimpor adalah fatty acid dan fatty alkohol. Negara importir oleokimia ke Indonesia adalah Malaysia sendiri yang terbesar, kemudian Singapura, dan juga Jepang. Inilah gambaran, sedikit gambaran impor produk oleokimia Indonesia dari berbagai negara. Inilah kebijakan tadi disinggung terkait kebijakan hilirisasi produk sawit, sehingga kita menginginkan sawit diekspor dalam bentuk produk turunan atau produk olahan. Melalui PMK 166/2020, tujuannya adalah menjamin terpenuhnya kebutuhan dalam negeri dan mendorong hilirisasi industri di dalam negeri, kemudian melindungi kelestarian sumber daya alam,
dan juga antisipasi kenaikan harga gratis komoditi ekspor tertentu di pasar internasional, kemudian menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Pengenaan BKI-nya adalah memang lebih tinggi untuk produk hulunya ketimbang produk hilirnya. Kalau Bapak-Bapak ketahui bahwa memang saat ini produk CPO harganya mengalami kenaikan di bulan September dengan harga referensi 1.185 US dollar per ton, sehingga bea keluar yang dikenakan adalah 166 US dollar per metrik ton. Nah, ini naik dari bulan sebelumnya yang memang kena bea keluar hanya 93. Kemudian ada lagi selain bea keluar adalah kebijakan pungutan ekspor, tujuannya hampir sama. Penyedia dana program mandatori biodiesel replanting, riset dan pengembangan human resource development, promosi, fasilitas dan infrastruktur. Jadi ini dalam hal ini Pak Edi Wibowo mungkin lebih mengerti lah terkait dengan pendanaan kelapa sawit biodiesel kita, kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri dalam negeri. Kemudian juga insentif untuk terjadinya hilirisasi atau industrialisasi di dalam negeri. Nah, itulah kebijakan yang terkait dengan perkelapa sawitan kita, yang mana ujung-ujungnya tujuannya adalah dalam rangka mendorong hilirisasi produk sawit kita, di mana juga tadi kita ingin, kalau mendengarkan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Apolin bahwa memang perkembangan industri turunan dari kelapa sawit, khususnya industri oleokimia Indonesia, produsennya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini merupakan capaian juga prestasi dari asosiasi yang memang menaungi industri olekemikal di Indonesia, sehingga kami mengharapkan memang terus berlanjut, sehingga memang kita menjadi negara produsen yang memang produsen yang dalam bentuk produk yang hilirisasi ataupun produk olahan lebih lanjut, sehingga nilai tambah yang kita dapat lebih baik, lebih bagus. Ini kalau tadi saya takut ditegur oleh Pak Moderator, Bang Togar, makanya saya percepat. Saya pikir lebih penting, artinya lebih senang diskusinya, tanya jawab nanti memang kita sisihkan waktunya. Terima kasih Bang Togar, Pak Moderator, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Asep. Ya. 15 menit Pak. Iya, di bawah 15 menit Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak. Ya, terima kasih Pak Asep atas paparannya dan waktunya yang cukup bukan cukup lagi ya, sangat-sangat pas gitu ya. Kurang dari yang saya dialokasikan. Ya, pembicara berikutnya kita akan mendengarkan Pak Emil Satria. Tetapi kalau kita lihat ya, dari jumlah yang hadir sekarang itu sudah 432. Wah, ini menarik sekali, berarti keinginan tahuan dari seluruh stakeholder sawit maupun dari pihak umum mungkin akan lebih ingin tahu oleochemical itu apa sih, gitu ya. Jadi ini suatu kebanggaan nanti ya. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman atau saudara-saudari yang ada mungkin pertanyaan langsung untuk Pak Asep yang masih mungkin nanti jangan terlupakan, silahkan dicantumkan ke halaman kotak chat box ya. Nanti akan saya bacakan ataupun saya seleksi untuk saya tanyakan langsung ke Pak Asep. Ya, tanpa berlama-lama, saya persilakan Pak Emil Satria dari Kementerian Perindustrian untuk bisa memberikan paparannya. Waktu seperti sama ya, masih sama dengan Pak Asep. 20 menit dan 5 menit sebelumnya saya akan kasih warning. Silakan Bapak.
Terima kasih Pak Togar Sitanggang selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Yang kami hormati Bapak PLT Dirjen Industri Agro Pak Putu Juli Ardika, Bapak Ketua Umum Apolin Pak Rapul Huta Barat, Bapak Dirut BPPDKS yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Edi Wibowo, teman-teman dari perdagangan ada Pak Asep Asmara, Direktur Ekspor, Direktur Teknis Kepabeanan Pak Fajar Doni, dan dari Pemret Majalah Sawit Pak Kuyum Amri. Pada kesempatan ini kami akan mencoba penataan kembali strategi hilirisasi industri kelapa sawit jalur oleokimia yang berdaya saing. Mungkin nanti, nah ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, baik itu dari Pak PLT Dirjen Industri Agro maupun Pak Asep Asmara. Mungkin kami langsung ke halaman 3, Pak. Halaman 3 bisa kita lihat bahwa tadi juga kinerja industri kelapa sawit sudah banyak dibahas juga oleh Pak Asep Asmara. Kita lihat bahwa luas lahannya ini ada lebih kurang 16 juta hektar dengan 26 provinsi penghasil. Nah, produksi kita tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah 52,14 juta ton pada 2020. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, harga memang kalau kita lihat di September ini angkanya masih di atas 1.000, dalam hal ini 1.185,26 US dollar per metrik ton. Nah, kita lihat juga market share, tadi sudah disampaikan juga Pak Asep Asmara bahwa market share kita memang cukup besar, dalam hal ini Indonesia 55% dari market share dunia. Lanjut mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya tadi sudah banyak juga yang disampaikan. Nah, ini proyeksi aliran material sawit Indonesia kalau kita lihat. Nah, ini kita juga akan mencoba pada 2025 itu lebih kurang ada 60 juta ton yang bisa kita hasilkan. Tentu ini tidak terlepas dari produktivitas kebun yang akan menunjang dari 60 juta ton produk-produk minyak sawit kita. Tentu nanti produktivitas kebun yang perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah kalau kita lihat mungkin ke halaman 5 udah banyak juga dibahas oleh Pak Asep tadi Bapak, kinerja ekspornya tadi bahwa itu kelompok produk lemak HS15 dan itu juga cukup tinggi tadi. Ke halaman 5 mungkin Pak. Nah, ini kalau tadi sudah dibahas juga kinerja ekspor, kami juga mendapatkan datanya dari Puskadaklu BPP. Jadi mungkin langsung kita ke halaman 6. Kalau kita lihat hilirisasi industri kelapa sawit nasional, memang kita jalur oleokimia ini atau yang kita kenal dengan fine chemical. Visi kita adalah menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga kita mampu menjadi price setter CPO global. Nah, ini kita lihat bahwa paling tidak ada 5F yang akan kita kembangkan, food dan phytonutrien, fuel, fine chemical, dan fiber. Nah, ini ada beberapa benefit yang kami catat dalam hal ini adalah tentu akan menggerakkan ekonomi produktif di dalam sumbangan terhadap ekspor maupun devisa negara. Yang kedua adalah menyehatkan neraca perdagangan kita, mencapai kedaulatan energi dan kedaulatan pangan, dan tentu akan menjadi penggerak pembangunan daerah di sentra produksi sawit sendiri yang posisinya di wilayah terluar, tertinggal, dan terdalam. Yang kelima, tidak kalah penting adalah mengendalikan emisi melalui penggunaan bahan bakar dan industri perkelapa sawitan yang ramah lingkungan serta lestari dan berkelanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tujuan spesifik jalur hilirisasi berbasis minyak sawit adalah kalau oleofood dan oleofood kompleks ini tentu pangan dan nutrisi, tujuannya adalah mencukupi nutrisi dan kesehatan masyarakat, juga menghasilkan produk baru pangan modern yang menyehatkan, menjamin keamanan dan penggunaan pangan nasional, serta memperkuat basis industri pangan olahan yang berbahan baku atau bahan penolong minyak sawit dan turunannya. Sedangkan untuk jalur hilirisasi oleokimia dan biomaterial kompleks, ini tentunya akan menghasilkan material produk baru, mendorong penguasaan teknologi dan memperkuat basis industri penggunaan biomaterial turunan sawit. Itu yang tujuan hilirisasi yang akan kita capai. Selanjutnya adalah bahan bakar nabati.
Jalur hilirisasinya tentu adalah mengurangi impor BBM, khususnya BBM diesel, mendorong pengembangan teknologi green fuel yang sudah kita kembangkan dengan katalis merah putih, menghasilkan BBM gasolin, diesel, aftur, dan yang langsung dari minyak sawit. Tentunya adalah memperkuat potensi cadangan energi nasional kita, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengupayakan produksi dan penggunaan bahan bakar bio yang ramah lingkungan, lestari, dan berkelanjutan. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di sebelah kanan ada nilai tambah dari produk-produk hilir yang sudah kita hasilkan, minyak goreng, margarin, fatty alkohol, surfaktan, dan lain-lain, serta kosmetik. Selanjutnya adalah hilirisasi produk oleh kimia nih, kalau kita lihat dari produk antara menjadi produk akhir, kita harapkan tujuannya adalah memperkenalkan produk baru material yang mensubstitusi material dari sumber tak terbarukan. Dalam hal ini dari petrokimia, mendorong produksi biomaterial baru untuk substitusi impor, serta memperkuat basis industri pengguna biomaterial berbasis sawit. Bapak Ibu sekalian, lanjut mungkin Bapak. Kalau kebijakan pengembangan industri oleokimia ini masuk di dalam industri hulu agro. Jadi kita tadi ada oleofood, oleokimia, dan industri kemurgi. Tadi sudah kami sampaikan juga bahwa ada kebijakannya, dan bauran kebijakannya antara lain juga tadi sudah disampaikan, ada pengenaan tarif pungutan ekspor yang progresif, pemberian insentif fiskal, kajian teknologi produksi terkini, dan penyusunan standar bahan baku dan bahan penolong, oleofood dan oleokimia, advokasi dan kampanye positif kelapa sawit di pasar di dalam negeri, di luar negeri maksud kami, dan pemetaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan industri sawit hilir, dukungan R&D dan pilot project IFO-ILO yang sedang kita lakukan di Kementerian Perindustrian. Ini kira-kira bauran kebijakannya Bapak Ibu sekalian. Lanjut mungkin Bapak Ibu sekalian, selanjut lagi mungkin Pak. Nah ini jenis produk, kalau bisa kami lanjut Pak, mungkin bisa lanjut Pak Koyum. Nah ini adalah produk binaan jenis produk hilir mainstream yang diproduksi di Indonesia. Ini untuk yang sebelah kiri sekali adalah domainnya pembinaan pada Kementerian Pertanian, mulai dari tandan sampai pome, dan industri antara sampai industri hilir dan lanjutnya, serta industri fitonutrien memang domain pembinaan di Kementerian Perindustrian. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa jumlah jenis produk yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2011 kemarin baru 48 jenis, dan pada saat ini sudah berkembang tidak kurang dari 162 jenis produk. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi dukungan konkret pemerintah tadi disampaikan bahwa ada tarif levy yang kita lakukan, dan tarif levy ini juga kami sampaikan juga bahwa ini tentu akan kita harapkan dapat mendorong dari pengembangan industri hilir yang lebih lanjut lagi ke industri nasional. Dan kita harapkan juga bahwa pengenaan tarif levy ini, bahwa kita tahu bahwa pengenaan tarif levy ini pada industri pada ekspor industri yang dia lakukan ekspor, kita mengenakan tarif levy dan BK. Dan untuk yang terbaru adalah tarif progresif levy tadi PMK 191 tahun 2020 dan juga PMK tahun 76 tahun 2021. Dan harmonisasi tarif BK yang sebenarnya setiap tahun kita langsung kita harmonisasi terus untuk tarif BK ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam hal penguatan daya saing, dukungan konkret pemerintah adalah diskon harga gas. Tadi kami disampaikan juga bahwa industri oleokimia ini kita masukkan di dalam industri yang sektor industri yang menerima harga gas 6 US dollar per MMBTU, dan untuk capaiannya ini ada pada tahun 2020 kemarin itu baru April sampai Desember 2020 capaiannya itu adalah lebih kurang 25,50 BBTUD atau 76%. Nah ini pada Januari 2021 capaian kita sudah 27,76 atau 83,19% pada Januari 2021 Bapak Ibu sekalian.
Nah ini kalau kita lihat bahwa penguatan daya saing pada dukungan konkret pemerintah untuk harga gas ini, kita lihat bahwa dampak positifnya memang banyak sekali. Selain utilisasi produksi industri penerima HGBT ini meningkat, juga kita lihat bahwa ada rencana untuk investasi maupun perluasan pabrik baru. Dan penerima HGBT ini juga kita lihat bahwa bisa mempertahankan jumlah tenaga kerjanya. Kalau kita lihat dari PPh pasal 21 bahwa ada kenaikan tipis lah dari 3,3 triliun menjadi 3,4 triliun. Nah ini kalau kita lihat kesimpulannya adalah HGBT ini bisa mempertahankan jumlah tenaga kerja pada sektor industri-industri yang mendapatkan ini. Kita juga lihat bahwa kenaikan ekspor produk oleokimia juga ini 26% dengan adanya HGBT ini, dan tentunya adalah sumbangan kepada pemerintah dalam hal ini penambahan perolehan pajak. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari penguatan daya saing yang kita dukung dari penggunaan harga gas tertentu ini. Tadi juga disampaikan bahwa SBE dan dukungan untuk keluar dari limbah B3 untuk glycerin pitch. Di sektor perpajakan ada yang kita kenal dengan PP 45 tahun 2019 dan dilanjutkan dengan PMK 128 dan PMK 153 terhadap vokasi dan kebijakan Litbang. Ini mungkin nanti bisa didalami Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk insentif fiskal, untuk insentif fasilitasi selama pandemi ini kami juga sudah menerbitkan IOMKI dan memasukkan sektor industri oleokimia ini ke dalam sektor yang kritikal sehingga dapat beroperasi pada kondisi 100% operasi gitu Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah segregasi kualitas segregasi sawit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat langkah strategis yang akan kami lakukan adalah segregasi. Strateginya adalah segregasi. Kita lihat bahwa segregasi ini juga dapat kita lakukan terhadap segregasi terhadap minyak sawit untuk makanan bayi, minyak sawit untuk pangan, minyak sawit untuk oleokimia, dan minyak sawit untuk biodiesel, serta minyak sawit untuk green fuel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa ini memang bisa kita lakukan untuk segregasi ini dengan kualitas minyak sawit sehingga akan sehingga paling tidak akan mengurangi harga dari biaya produksi dari minyak sawit sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjut lagi mungkin ke halaman selanjutnya ini kami sampaikan bahwa kami juga sudah menyusun persyaratan SNI untuk IFU-ILO. Ini kadar fraksi yang kalau kita lihat dari syarat mutunya bahwa kadar air dan asam lemak bebas sebagai asam palmitat untuk persyaratan mutunya maksimum 0,5, sedangkan di dalam SNI untuk minyak nabati, syarat mutu minyak nabati untuk produksi biohidrokarbon itu tidak mensyaratkan untuk syarat mutu untuk stand alone tidak dipersyaratkan, sedangkan di co-processing adalah 1 sampai 2,5 mg KOH per gram. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin kita ke kesimpulan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan ini mungkin bisa didalami sendiri nanti Pak Koyum. Kita langsung ke kesimpulan Pak, bahwa sektor industri oleokimia ini sedang menghadapi momentum pengembangan industri didorong oleh kebutuhan pasar global akan produk-produk oleokimia sebagai bahan pemutus persebaran COVID-19 yang didukung juga oleh keberpihakan pemerintah melalui kebijakan pro industri hilir. Tadi sudah kami sampaikan bahwa pengembangan industri oleokimia juga didukung oleh ketersediaan bahan baku CPO dan didukung juga oleh keunggulan pungutan dengan kebijakan pungutan ekspor serta harga gas bumi tertentu, sehingga kita harapkan tercipta level equal playing field dengan negara produsen lain, dan Indonesia akan menjadi champion karena akses bahan baku dan industri hulu yang cukup suportif. Selanjutnya adalah pemetaan kembali industri hilir oleokimia ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri oleokimia pada lingkup global. Untuk itu diperlukan efisiensi biaya akses bahan baku, salah satunya dengan penggunaan minyak sawit industrial yang lebih murah dengan tetap menjaga harga beli CBU dan tandan buah segar pada tingkat remuneratif petani. Kesimpulan yang selanjutnya adalah momentum ini kita harapkan dapat memberdayakan hasil riset dalam
dalam negeri, dan pemerintah bertugas untuk memitigasi risiko melalui jalur pathway yang terputus sehingga menaikkan tingkat kesiapan teknologi manufaktur hasil riset. Selanjutnya adalah telah disampaikan afirmatif policy action pemerintah Republik Indonesia dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit, termasuk industri oleokimia ini khususnya di masa pandemi COVID-19 dengan harapan sektor industri ini dapat menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional berbasis penciptaan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak Togar Sitanggang. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Emil. Ya, lagi-lagi terima kasih 15 menit pemaparannya, kurang dari 20 yang dialokasikan. Nah, pemapar terakhir kita adalah Pak Fajar Doni Cahyadi, Direktur Teknis Kepabeanan dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Dan ini peserta tetap semakin naik ya. Saya melihat sekarang 448 tanpa berlama-lama. Pak Fajar Doni, saya persilahkan untuk memberikan paparannya. Pak Fajar Doni, silakan. Maaf, baru di-unmute dari host Pak Togar. Oh, oke. Maaf Pak. Baik, terima kasih Pak Togar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Dirjen Industri Agro, Pak Putu Yuli Ardike, Pak Edi Wibowo, mewakili Dirut BPDPKS, Ketua Umum Apolin, Bapak Rapolo Huta Barat, kemudian Pimret Majalah Sawit, Pak Khoyum Amri, dan kemudian juga narasumber yang sudah menyampaikan Pak Asep Asmara, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Pak Emil Satria, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian, dan kemudian juga moderator Pak Togar Sitanggang, serta Ibu dan Bapak sekalian peserta webinar yang kami banggakan. Pertama kami sampaikan terima kasih, apresiasi kepada Apolin dan juga kepada Pimret untuk Majalah Sawit atas penyelenggaraan webinar pada siang hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kami, Pak Asep Asmara, Pak Emil Satria sebagai narasumber yang sebelumnya terkait dengan bagaimana data oleh chemical, kemudian juga bagaimana roadmap hilirisasi kebijakan pengembangan industri oleokimia oleh Pak Emil Satria. Maka hari ini kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan ketentuan ekspor oleokimia yang harapannya kita bagaimana mempercepat proses kegiatan eksportasi. Dan kemudian juga terkait dengan Ionesia. Apa itu Ionesia? Nanti kita akan sampaikan. Baik, lanjut. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kami akan mencoba menyampaikan dalam 5 hal. Pertama terkait dengan bagaimana dasar hukum ekspor oleokimia, kemudian pengenaan pihak luar, kemudian pelayanan ekspor kelapa sawit, kemudian terkait dengan Ionesia, dan kemudian manfaat Ionesia. Yang pertama, terkait dengan bagaimana dasar hukum ekspor oleokimia, saya kira Ibu dan Bapak sekalian sudah sangat memahami terkait dengan aturan yang sudah ada, mulai dari Undang-Undang Kepabeanan, kemudian juga dari bagaimana petunjuk pelaksanaan untuk ekspor secara umum bisa dilihat di PMK 145, dan yang terakhir diubah dengan PMK 21, dan kemudian juga terkait dengan pemungutan pihak luar mengacu di PMK 214, dan kemudian untuk juknisnya melihat di
Perdijen 08 khusus untuk tata laksana ekspor kelapa sawit CPO dan produk turunannya. Dan kemudian kalau untuk yang secara umumnya kita lihat tata laksana kepabeanan bidang ekspor juga bisa mengacu di Perdijen 32 yang diubah terakhir dengan Perdijen 07. Lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, ini coba kami tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Asep Asmara. Kami akan mengingatkan kembali dasar hukum pengenaan pihak luar produk kelapa sawit CPO dan produk turunannya. Ini mengacu di Undang-Undang Kepabeanan, khususnya di pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang 17, di mana ada 4 hal yang kenapa terhadap barang ekspor itu dikenakan pihak luar. Yang pertama ada terkait dengan bagaimana menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, kemudian melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasar internasional, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Ibu dan Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pengenaan pihak luar ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional. Ini ditegaskan di dalam penjelasan di Undang-Undang Kepabeanan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa apa sih yang sudah dikenakan pihak luar, acuannya adalah mengacu di PMK 166, di mana yang dikenakan barang pihak luar ini biji kakao, kayu dan kulit, kelapa sawit, CPO, produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Nah ini Pak Asep Asmara ini yang sering menjadi lead terkait dengan penetapannya bersama-sama kami dan juga di Kementerian Keuangan, berkait juga dengan teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian terkait dengan produk kelapa sawit, CPO dan turunannya, untuk produk turunan oleokimia, sebagian besar merupakan produk hilir. Ini seperti fatty alkohol, fatty amin, gliserol, dan yang lain ini tidak akan dikenakan pihak luar, kecuali FAMI, dengan menggunakan kode HS ini, IX 3826, 0021, 22, dan kemudian 0090. Ya. Lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana selama ini kami memberikan pelayanan ekspor kelapa sawit CPO dan produk turunannya. Ibu dan Bapak sekalian, aturan terkait dengan produk kelapa sawit CPO dan produk turunannya ini mengacu di aturan PMK 22 tahun 2019. Pada waktu itu, kenapa kami buat PMK 22 ini? Karena kami harapkan kita ingin meningkatkan akurasi data, percepatan pelayanan, dan kemudian juga pengawasan kepabeanan ekspor, sehingga kita juga perlu melakukan pengaturan yang lebih detail. Kemudian juga bagaimana kita melakukan percepatan. Di sini di PMK 22, kami mencoba memilah terkait dengan apakah perusahaan itu terkait dengan entity-nya, itu merupakan perusahaan yang mendapatkan sertifikasi IAO, atau perusahaan yang tidak mendapatkan sertifikasi IAO. Dan kemudian juga bagaimana pada waktu kita melakukan eksportasinya itu, kami juga pilih terkait dengan kondisi barangnya. Apakah kondisi barang dalam keadaan curah, ataukah kondisi barang dalam keadaan kemasan. Kalau kita lihat, Ibu dan Bapak sekalian, di sebelah kiri, ini adalah merupakan perusahaan yang non-IAO. Perusahaan yang tidak mendapatkan sertifikat, ya, jadi biasa saja. Ini kewajiban-kewajiban itu harus dilakukan. Jadi kalau untuk barang curah, bagaimana mekanisme 3D, pengawasan pembuatan barang untuk ekspor dalam bentuk curah, itu harus dilakukan. Tetapi kalau barang kemasan itu tidak dilakukan. Kalau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PB itu harus diberikan untuk barang curah, gitu ya. Kemudian juga dokumen pelengkap untuk form 3D, ya kan? Form 3D itu harus dilengkapi shipping instruction, kemudian invoice dan packing list. Kemudian juga terkait dengan dokumen pelengkap pabean itu dilengkapi juga dengan invoice, packing list, kemudian juga untuk barang kemasan dengan hasil uji lab.
Kemudian bagaimana pemanfaatan lab mandiri, ini kita juga membedakan antara perusahaan non-IO dengan perusahaan IO. Kita lihat yang sebelah kanan saja, Ibu dan Bapak sekalian. Kita melihat kita memberikan kemudahan kepada perusahaan yang mendapatkan sertifikasi AEO, Authorized Economic Operators. Jadi terkait dengan bagaimana mekanisme tadi, untuk barang sebelum masuk, itu tidak perlu wajib memberitahukan terkait dengan pemeriksaan fisik, sebelum pengajuan PEB-nya, 3D-nya itu tidak perlu. Kemudian untuk dokumen pelengkap Form 3D, karena dia tidak wajib, maka dia tidak perlu melampirkan, gitu ya. Dia hanya cukup menyampaikan invoice dan packing list-nya saja, gitu ya. Kemudian untuk dokumen pelengkap PEB, di mana mensyaratkan untuk terkait dengan lab ini, keunggulannya bahwa perusahaan IO tersebut bisa memanfaatkan lab mandiri. Lab mandiri itu selama ini pengujian barang ekspor itu berdasarkan laboratorium itu dikirimkan ke Bea Cukai oleh pemeriksa kami periksa, dan SLE kami itu maksimal 4 jam, gitu ya. Tetapi kita berikan kemudahan kepada perusahaan IO itu bisa memanfaatkan laboratorium sendiri. Apakah laboratorium miliknya sendiri ataupun laboratorium lain, tetapi sudah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya oleh Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC). Kami mempunyai BLBC di 3 tempat, di Medan, Jakarta, dan kemudian Surabaya, di mana BLBC ini sudah mendapatkan sertifikasi 17025. Lanjut, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Togar, ini bagaimana cara membandingkan antara kalau dia mendapatkan sertifikasi Authorized Economic Operator dan kita berikan juga sebagai mitra kepabeanan, ini sama dengan seperti jalur busway. Ya, sebelah kiri kalau kita lihat pada waktu kita sebelum pandemi COVID-19 ini, kalau kita lihat pas pada waktu mau pulang itu kan kalau jalur busway kan sangat sepi dan cuma hanya satu ini. Kemudian yang sebelah kanan kita harus antri, desak-desakan, macet, dan gitu. Inilah analogi untuk membandingkan antara kalau dia mendapatkan sertifikasi Authorized Economic Operators, itu adalah di jalur tol ataupun jalur busway, dan kemudian kalau tanpa mendapatkan sertifikat AEO atau tidak diberikan pengakuan sebagai mitra utama kepabeanan. Ya, ini cara mudahnya ini. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ini? Kami akan sampaikan lebih lanjut. Ya, Ionesia itu adalah IO Indonesia. Ini supaya mudah mengingatkan kepada kita semua dan juga kita ikut-ikutan zaman milenial ini, Pak Togar. Jadi terkait dengan Ionesia ini, apa sih yang disebut dengan Ionesia? Ionesia adalah operator ekonomi IO, operator ekonomi yang mendapatkan pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu. Apakah perlakuan-perlakuan itu nanti KT akan sampaikan. Lalu siapa-siapa yang bisa mendapatkan sertifikasi IO ini? Yaitu importer, eksportir, PPJK, pengangkut, pengusaha TPS, pengusaha TPP, dan TPB itu pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam hal ini termasuk kawasan berikat. Itu juga pihak lainnya yang terkait di dalam fungsi rantai pasokan global, seperti konsolidator dan penyelenggara pos. Dan kemudian kalau kita lihat, Ibu dan sekalian, jumlah IO sekarang ini totalnya 112 untuk ekspor importer, dan kemudian untuk non-eksportir importer sebagai bagian daripada rantai pasok itu adalah 26 perusahaan. Lanjut. Ya, lalu bagaimana
kalau pengen menjadi perusahaan diberikan sertifikasi AEO, ini harus memenuhi 13 syarat ini. 13 syarat ini berlaku secara internasional, di mana ini mendasarkan dari WCO, World Customs Organization, dengan CFOS-nya. Ada 13 kriteria yang diberikan, dan ini perlu kami sampaikan, kurang lebih 160 negara tergabung di dalam World Customs Organization, di mana apabila nanti mendapatkan sertifikasi AEO, dan nanti kita akan mengajukan proses MRE dengan negara lain, nanti perlakuan kepabeanannya di negara tujuan sama. Ya, di negara tujuan sama. Tetapi harus memenuhi 13 syarat ini. Antara lain terkait dengan bagaimana kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan data cukai, sistem pengelolaan datanya, kemampuan keuangannya, konsultasi kerjasama, dan yang lain-lainnya. Sampai bagaimana dia mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem. Ini 13 kriteria ini, 13 persyaratan ini harus dipenuhi oleh calon perusahaan yang mendapatkan sertifikat Authorized Economic Operators. Lalu apa bedanya dengan CityPad? Sebenarnya CityPad itu adalah cikal bakal dari CityPad yang setiap ekspor ke negara tujuan di Amerika diwajibkan harus memenuhi syarat CityPad. Tetapi kalau kita bandingkan, tinggal kurang lebih 3 kriteria lagi untuk mendapatkan sertifikasi AEO. Gitu ya, 3 kriteria AEO. Lanjut. Ya, Ibu dan sekalian, kami sampaikan bagaimana manfaat Authorized Economic Operators bagi pengguna jasa. Kita lihat dari tangible benefit-nya, dan kemudian terkait dengan intangible benefit-nya, lebih terkait dengan bagaimana terkait dengan reputasinya ini. Lanjut. Kami sampaikan bagaimana tangible benefit-nya oleh kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian dengan kementerian lembaga lain, dan kemudian Bea Cukai negara lain. Ya, lanjut untuk Bea Cukai Indonesia. Inilah Ibu dan sekalian yang kami sampaikan. Ini bisa dipakai kalau mungkin nanti Ibu dan Bapak sekalian sebagai importir dan nanti tujuan ekspor. Ini akan lebih bagus dan lebih terasa bagaimana benefit yang diberikan oleh Bea Cukai. Antara lain bagaimana kita memberikan kemudahan pembayaran dalam bentuk berkala. Untuk importir-importir yang melakukan kegiatan importasi, maka yang sudah memberikan sertifikasi AEO, di samping dia bisa menggunakan jaminan perusahaan corporate currency, dia juga diberikan kemudahan pembayaran dalam bentuk berkala. Kalau perusahaan yang lain, pada waktu masuk harus bayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, tetapi kalau untuk yang mendapatkan sertifikat AEO, maka diberikan pembayaran berkala. Mau boleh bayar 2 bulan berikutnya, tetapi untuk bulan Desember itu, misalkan dia 1 Desember, bukan 2 bulan berikutnya, tetapi harus diselesaikan per 31 Desember, karena kita menggunakan tahun berjalan, gitu ya. Inilah Ibu dan sekalian, bagaimana kami memberikan benefit kepabeanan, termasuk kalau ada masalah di lapangan. Kami memberikan layanan khusus, kami tugaskan client manager yang setingkat kepala seksi. Itu untuk berkoordinasi dengan perusahaan yang mendapatkan sertifikat AEO. Ini kalau misalnya ada kendala di lapangan, silakan client manager. Tetapi ditunjuk juga manajer AEO di perusahaan Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian layanan penyelesaian kepabeanan jam kerja ini kami berikan, dan kemudian kita berikan juga voluntary declaration dan voluntary payment, karena kita berikan relatif sedikit pemeriksaan fisik, relatif kebanyakan jalur hijau kalau barang masuk, maka kalau misalkan ada kesalahan sebelum ada audit temuan pejabat, maka dia bisa melakukan voluntary declaration ataupun voluntary payment jika di dalam proses penerimaan barang ternyata ada perbedaan jumlah barang ataupun kemudian ada kesalahan terkait dengan masalah kesalahan tata usaha dan yang lain-lain. Ini beberapa benefit kepabeanan yang dapat kami berikan. Lanjut. Benefit kepabeanan, ulangi, benefit terkait dengan kementerian lembaga lain, Ibu dan Bapak sekalian. Pak ya. Iya, terima kasih. Sebentar. Dari pajak kita berikan prioritas dalam penyelesaian restitusi pajak, kemudian Kementerian Perdagangan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja,
maka kita bersama dengan Kementerian Perdagangan, dengan Pak Asep Asmara, kemudian di Jendaklu, ini nanti akan dikeluarkan peraturan Menteri Perdagangan dan diperlakukan sebagai perusahaan reputasi baik dan mendapatkan relaksasi untuk persyaratan larangan pembatasannya. Kami juga sedang mendorong untuk karantina dan teman-teman yang lain. Lanjut. Ya, benefit di bidang negara lain, Ibu dan sekalian, ini melalui mekanisme MRA, ya, Mutual Recognition Arrangement, yang sudah kita lakukan sementara di Korea, dan kemudian kita dalam proses di Hong Kong dengan United Arab Emirates, kemudian ASEAN, Australia, dan kemudian China. Lalu manfaat apa yang dapat diberikan pada saat nanti ekspor ke negara tujuan yang ada di sekarang adalah Korea dan seterusnya, maka dia di negara tujuan maka pasti ada diberikan less inspection rate, kemudian efisiensi waktu dan biaya logistik, kemudian juga bisa adanya business growth, competitiveness, dan new market. Lanjut. Intangible benefit ini terkait dengan reputasi. Kita tahu Unilever Oleochemical Indonesia ini merupakan member Apolin dan kemudian juga perusahaan IEO. Kami harap juga nanti perusahaan-perusahaan lain juga bisa bergabung. Ini adalah testimoni dari Pak Christian Purba sebagai IEO Manager dari PT Unilever Oleochemical, di mana IEO menciptakan peningkatan produktivitas perusahaan dengan citra image yang sangat baik terhadap customer kami di seluruh dunia. IEO juga mencerminkan keamanan rantai pasok yang mana diakui di seluruh mancanegara. Kemudian ini juga disampaikan oleh Pak Christian Purba, dengan memanfaatkan fasilitas IEO, maka trust dari customer kami tetap terjaga dengan baik. Dan berterima kasih untuk fasilitas IEO. Lanjut. Ibu dan sekalian, kalau misalkan Ibu dan Bapak sekalian ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan IEO, silakan menyampaikan ke coaching klinik IEO kami. Kami siap, dan kemudian Ibu dan Bapak sekalian bisa melihat di sebelah kiri kami, apakah melalui email, telepon, ataupun datang di IEO Center kami di Gedung Kalimantan lantai 1, kantor pusat Bea Cukai di Rawangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan ke moderator Pak Togar Sitanggang. Terima kasih Pak Togar. Terima kasih Pak Wacardoni. Teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum kita ada yang penanggap, nyalain kamera dulu dong. Kita mau foto bersama nih, supaya foto kita segar pagi-pagi, sudah mandi, pakai sabun sabun sawit. Yang minum kopi pakai creamer, sudah juga creamer sawit, ya. Yang makan coklat juga mungkin sudah pakai coklat tadi sawit, ya, dan semuanya pelembab. Kita nyalakan kamera supaya kita bisa diabadikan. Mohon Pak Kayum memberikan aba-aba, dan siapa ini panitia, siapa ini yang akan dari panitia yang bisa screen capture supaya kita tampil manis, senyum, ya, jangan tegang sekali, ya. Ini kita ngobrol santai, ya. Jangan kita gini, gitu, ini apa, gitu ya. Disenyum, mana senyumnya? Silakan Pak Kayu. Siap. Okay. Mana senyumnya? Dinyalakan kameranya, Michaelnya belum. Resen nanti nggak dikasih pertanyaan loh kalau nggak buka kamera. Silakan. Oke, tahan dulu sebentar Bapak Ibu semua. Ini karena jumlah pesertanya mencapai 450 halaman, jadi 450 peserta, jadi ada beberapa halaman nih Pak Togar. Ya, silakan Pak. Ditahan senyumnya. Buruan Kayum, nanti gigi kita ini kering nih, giginya kering nih. Gimana teman-teman? Sudah Pak Kayum.
Sudah. Oke, siap. Oke, terima kasih Kayum. Terima kasih semua sudah menampakkan diri dan memberikan senyum terbaik untuk kita hampir siang hari ini. Nah, sebelum kita acara selanjutnya, saya mau memberikan dua kesempatan kepada pelaku industri juga dari untuk menanggapi paparan Pak Sahat Sinaga. Saya persilakan nggak lama-lama ya Pak ya, dan juga Pak Indra dari BPPT. Silakan Pak Sahat. Mohon ke rekan panitia untuk bisa membantu Pak Sahat mengaktifkan mic-nya. Bentar, Opung. Sesudah ini siap-siap di panitia menyalakan mic-nya Pak Indra Budi juga ya. Iya, siap. Oke. Bentar Pak Sahat, belum. S jadi di bawah dia, di scrollnya 400 orang pakai udah S lagi namanya, jadi masih di bawah kali Pak. Oke, sudah bisa itu Pak Sahat, silakan Pak Sahat. Opung, silakan Opung. Oke. Ya. Terima kasih Pak Togar sama Pak Kayum, Pak Putu yang terhormat, Pak Emil dan Pak Fajar. Materi yang kalian sampaikan itu sungguh menarik. Kalau bisa saya komen sedikit ke Pak Fajar dulu. Kalau melihat Pak karakteristik daripada produk Oleo itu majority dengan pakai kontainer, ya. Kemudian saya melihat kita perlu melakukan perubahan besar-besaran di dalam kepelabuhanan, ya. Kalau model sekarang itu masing-masing punya ego sektoral, kita nggak bisa tahu di mana sih bottleneck kita ini. Untuk informasi aja Pak Fajar, cost kontainer kita itu sekitar 15-28% dari material cost. Hanya handling di pelabuhan. Ya. Kalau kita lihat negara Malaysia, itu cuma 8-9%. Tentu ada yang nggak beres di kita. Jadi saran saya Pak Fajar, karena kita industri ini bukanlah pemerintah, tapi bisnis, tentu karakter birokrasi dengan karakter bisnis itu berbeda. Jadi saya usulkan supaya kita ada benchmarking ke port-port lain. Kalau mereka bisa 8%, 9%, kenapa kita harus 15-25%? Nah, ide yang terbaik adalah pelabuhan itu otorita penuh. Boleh regulasi bisa dari bea cukai, silakan aja dari dirjennya. Tapi operasional lapangan itu fully otonomi supaya cepat. Sehingga kalau ada bottleneck di situ, kita bisa tanganin. Itu Pak, usul saya. Kemudian kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak dari perdagangan tadi, ya general produk berkembang. Tapi Pak Emil, saran saya adalah bagaimana industri kita itu bisa tumbuh sampai 20 juta ton di tahun 2030 oleochemical. Apa yang harus dilakukan? Saya kira itu jauh lebih penting, ya. Kalau saya bisa sedikit sharing dengan Togar, sharing, boleh enggak? Sebentar aja. Pak Togar? Ya, itu panitia Pak, yang mana nih yang mau di-sharing ini? Sudah di. Ya. Pertama, mari kita redefinisi dulu minyak sawit itu apa sih, supaya agar jelas ke arah mana kita mau mengembangkan industri ini, agar optimal bisa berkontribusi kepada GDP yang tahun 2021 hanya 1,1 miliar, bagaimana dia menjadi 5 miliar di tahun 2030. Kami dari DMSC melihat segmen aplikasi itu ada dua, foods, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi Wibowo tadi saya kira, kemudian Pak Emil juga. Foods adalah minyak sawit, material trigliserida sebagai sumber daya energi kebutuhan tubuh. Sedangkan non-foods, yaitu termasuk oleochemicals, adalah minyak fosil yang terkontaminasi dengan karboksil. Jadi tadi Pak
saya kira Pak Putu tadi yang menyampaikan ada minyak di atas, ada minyak di bumi. Jadi itulah benefitnya. Dan di samping itu sawit kita itu kaya hasil samping biomas, ya, remediasi, soil perkebunan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat Pak, ya, dalam sustainability itu kita sudah bagus sekali ini, sangat good dibandingkan dengan Amerika dan Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, yang menarik ini Pak, dalam hal oleochemicals, ya, kita itu masih di level glycerin, fatty alcohol, methyl ester. Belum banyak ke arah surfactants. Soap ada, lubricant belum, resin belum, dan juga kita harapkan Pak, perindustrian itu memegang peran penting dalam pengembangan ini. Kalau kita melihat karakteristik industri yang ada sekarang di oleochemicals, itu cenderung hanya mengadop teknologi yang ada di luar, dikembangkan di sini, punya duit, langsung investasi. Nah, sebagai contoh ya, kalau saya lihat ada company yang aktif itu misalnya antara lain EcoGreen. Dia sangat aktif mengembangkan katalis. Nah, hal-hal begini yang perlu dikembangkan ya. Surfaktan untuk minyak bumi, drilling, itu dikembangkan oleh SDRC. Sampai sekarang tuh nggak ada perusahaan yang mengembangkan itu. Nggak tahu kenapa. Jadi perindustrian lah saya kira yang perlu memegang peran di sini supaya bisa maju, ya Pak. Nah, kemudian pengembangan produk sebagai contoh Pak, kita hanya memproduksi glycerin. Padahal ada teknologi kalau glycerinnya kita rubah sedikit menjadi propilen dan propanol, itu nilai tambahnya kalau sekarang glycerin di harga $250-300 per ton, tapi produk tadi bisa $700 sampai $800 per ton. Nah, ini glycerin ngapain kita ekspor? Dari FAME banyak, dari oleo banyak. Tolong Pak difokuskan ke sini saja, kita akan bisa menghemat kira-kira $18 sampai $20 juta import propilen dan propanol. Saya kira hal-hal lain yang perlu dikembangkan itu. Satu lagi Pak, contoh after palm kernel, ya. Saya yakin oleochemicals itu bisa memotong palmitiknya C16 sehingga tinggal C12, C14 yang sangat harganya tinggi kalau bioaftur. Nah, ini kadang jadi kontak antara universitas dengan community ini. Saya kira perindustrian yang bisa memegang, karena perusahaan Pak tidak bisa diharapkan. Mereka itu sangat tertutup, ya, susah untuk mendapatkan informasi. Disangka itu adalah semacam dewa-dewa genderuwo yang katanya teknologi tinggi, padahal kalau saya lihat sih teknologi cuma gitu-gitu aja. Ya. Jadi itu Pak yang perlu kita kembangkan supaya kita punya GDP itu bisa oleochemicals bisa menjadi suatu kontributor yang besar karena nilai tambahnya yang tinggi untuk membuat spesialitis kosmetik. Unilever misalnya, itu yang dia semangke, dia hanya bikin fatty alcohol, itu sama fatty acid. Nah, padahal dia punya produk yang bisa diturunkan. Nah, ini yang perlu di-encourage supaya mereka siap mengembangkan industri-industri yang high value yang sampai $3.000 per ton, $3.000-$40.000 per ton. Itulah yang saya kira kalau bisa setelah seminar ini, webinar ini Pak Rapolo, supaya dikumpulkan duduk bersama where we are heading to. Nah, dengan podcastnya Pak Togar, saya kira itu bisa dikembangkan supaya kita jangan hanya meniru-niru aja gitulah. Dan larangan Uni Eropa terhadap sawit itu menjadi benefit peluang hilirisasi industri sawit. Nah, kesempatan ini yang kita pakai Pak. Dan industrilah yang bersama perdagangan tadi kerjasama bersama asosiasi, oke, let's do it. We know where we are going to. Jadi jangan kita lagi ego sektoral, seolah-olah Anda yang terhebat, kami yang terhebat. Tapi kalau dikumpulkan itu seperti jari 5 kita yang tidak sama ini, kelingking, berbeda dengan ibu jari besar dan lain-lain. Nah, kalau itu berbeda bisa menguat, berkumpul menjadi suatu kesatuan yang kuat. Itu aja saran saya Pak Togar, terima kasih.
Terima kasih Pak Saad. Ya, berikutnya Pak Indra Budi. Kalau boleh waktunya juga persingkat Bapak. Silakan Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Togar. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Satu adalah sesuatu yang harus kita antisipasi jauh sebelumnya karena tidak bisa ditanggapi dengan cepat adalah perkembangan penggunaan mobil listrik yang tentu akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, gitu ya. Pada tahun 2030, sebagai besar industri mobil dunia bergerak untuk menggunakan EV. Sementara sekarang ada sekitar 20% atau 45 juta ton dari minyak nabati dunia itu digunakan untuk fuel, gitu ya. Apa antisipasi yang harus dilakukan oleh industri ini kalau terjadi kelebihan pasokan minyak yang tidak terpakai pada fuel? Gitu. Satu, gitu ya. Kita tidak menghasilkan teknologi mobil itu jelas. Kita adalah pengguna, gitu ya. Kedua, hilirisasi minyak kita terbatas pada oleokimia dasar dan beberapa oleofood, ya. Sementara penggunaan untuk surfaktan, kita tahu oleokimia itu kapasitas dunia sekitar 18 juta ton konsumsi, ya. Penggunaan utama adalah surfaktan, gitu ya. Penggunaan surfaktan ini tentunya akan harus menjadi pertimbangan karena terbatas. Perlu perluasan penggunaan riset lanjut untuk menyerap minyak, terutama sawit, pada produk bergilir baru yang belum terjamah. Gitu, ya. Jadi saya kira harus di mapping, gitu ya, beberapa jenis sektor atau produk baru yang memiliki konsumsi besar. Tadi sudah disampaikan seperti biomaterial, gitu ya. Minyak sawit bisa digunakan untuk bahan dasar sebagai polimer. Kita tentu tidak terbatas pada bungkus, tetapi spare parts mobil dan segala macam yang merupakan durable product, gitu. Yang tentu bisa dikembangkan menggunakan minyak sawit ini. Salah satunya ada bisa dibikin untuk nylon, gitu. Yang bisa mengganti yang dari minyak jarak yang harganya sangat mahal, $13 per ton. Itu yang sebagai bahan baku untuk nylon, gitu ya, yang memberi karakteristik mirip yang dari untuk dari olein, gitu ya, plastik. Saya kira beberapa produk itu perlu dikembangkan dengan jelas. Ketiga, pemanfaatan biomas, gitu ya. Kita harus melihat bahwa produk yang memiliki pertumbuhan sangat tinggi, penggunaannya bakal double digit lebih dari belasan tahun, itu adalah WPC, yaitu wood plastic composite, ya. Yang sekarang semua apartemen, hotel kita, atau kalau kita bisnis hardware, produk itu adalah produk WPC, gitu ya. Kita impor, harga di dunia $1.100 per ton, per meter kubik. Jadi itu mesti saya kira dikembangkan dari biomasnya sawit yang sekarang mungkin lebih dari 100.000 ton. Terjadi peremajaan, gitu ya. Memang tempatnya menyebar, tapi itu harus dicari metodenya. Jadi menjadi efisiensi industri itu sendiri, gitu ya. Satu lagi, keempat, industri hilir dari sawit, bukan industri kimia dasar, itu juga dikuasai beberapa merek tertentu karena itu niche product, gitu ya. Formulator penggunaan pada personal care itu akan tergantung pada merek tertentu karena dia akan reformulasi akan susah. Ya, yang perlu adalah hilirisasi, melakukan insentif dalam action business untuk membawa, gitu ya, industri hilir itu ada di Indonesia yang sudah dilakukan oleh Malaysia lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan dengan akuisisi AkzoNobel, BASF, ya, kemudian beberapa jenis yang banyak diakuisisi oleh perusahaan, oleh AEO, KLK, gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu diberikan
dorongan dari pemerintah, insentif, sehingga action bisnis itu bisa dilakukan pada industri yang sangat hilir. Gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Sebelum kita masuk ke Q&A, ada pesan-pesan dari panitia, dipersilahkan. Kita ada kuis, ada door prize. Silakan panitia. Siap, terima kasih Bang Togar. Seperti biasa, di setiap webinar Majalah Sawit Indonesia dan Apolin, pasti kita memberikan door prize. Ini pertanyaan mudah, yaitu sebutkan 5 negara tujuan ekspor industri oleokimia Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep Asmara, dan mungkin tadi ada juga dalam presentasi Pak Emil Satria. Jadi 5 negara saja Bapak Ibu sebutkan, kirim ke panitia, jangan dikirim jawabannya di kolom chat, tapi kirim jawaban via WhatsApp ke nomor 0815 1951 4249. Akan ada hadiah menarik kepada Bapak Ibu semua. Ini untuk 10 orang pemenang. Moderator nggak boleh ya? Moderator mungkin pakai nama lain boleh Pak. Namanya jangan Bang Togar, mungkin siapa gitu kan. Bang Sitanggang, nah mungkin nggak terlalu kelihatan. Jadi gitu, ini jawaban dikirim ke nomor WhatsApp 0815 1951 4249, ada di tampilan layar Bapak Ibu semua. Ini bisa di screenshot dulu, baru setelah itu nanti Bapak Ibu mungkin langsung kirim jawabannya kepada panitia. Kami tunggu sampai akhir acara, karena kalau semua pemenang sudah ada pasti akan kami umumkan di akhir acara, dan yang pasti nanti akan kami langsung japri, kami hubungi Bapak Ibu semua bagi para pemenang. Jadi jangan lupa sebutkan 5 negara tujuan ekspor oleokimia Indonesia. 5 negara saja, karena tadi banyak, mungkin ada sekitar hampir 50 negara lebih. Nah, ini 5 negara saja sebutkan, kirim jawabannya ke nomor 0815 1951 4249. Jangan dikirim jawaban ke kolom chat, tapi ke nomor WhatsApp. Baik. Ya, silakan nomor WhatsApp sudah dicatat, sudah di screenshot, screen capture. Kita masuk ke Q&A. Tapi sebelum para panelis tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sahat Sinaga dan Pak Indra Budi, saya juga punya satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya begini: hilirisasi sawit Indonesia, baik itu food ataupun oleokimia, itu kadang sangat progresif. Ya. Progresifnya. Dan ini terkadang industri mengalami kesulitan pada saat dia melakukan ekspor. Ya, ini terutama untuk Pak Fajar Doni dari Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian, di mana pada saat kita mencantumkan HS yang kita rasa adalah tepat untuk produk tersebut, Bea Cukai maupun Bea Cukai mengatakan itu adalah produk sawit. Nah, ini kan progresifnya cepat sekali ya, Bapak Ibu dari kementerian, dari pemerintah. Ini bagaimana proses ini bisa kita hindari agar supaya tidak terlalu menumpuk kasus-kasus di pengadilan pajak. Ya, ini karena pada hari ini mungkin kita melakukan tweaking sedikit terhadap produk kita, dan itu sebenarnya sudah melalui proses. Contoh yang paling segampang kemarin itu adalah waktu ada yang mengekspor lilin dari sawit. Ya, lilin dari sawit itu dikategorikan sebagai sterin. Memang karakteristiknya sterin secara laboratorium, tetapi itu sudah melalui suatu proses agar dia menjadi lilin. Ya. Ini bagaimana supaya industri, ya, para pelaku usaha dan juga kepada para pemerintah dalam hal ini Bea Cukai bisa sinkron, tidak saling akhirnya munculnya bertemunya di pengadilan. Ya, ini hal-hal yang mari kita coba hindari bersama. Nah, itu pertanyaan dari saya. Kalau boleh para panelis untuk menanggapi Pak Sahat dan Pak Indra dan juga saya, kalau boleh saya mau buat ketentuan karena saya diundang sebagai Let's Talk About Palm Oil, tanggapan pertanyaan 3 menit maksimum. Silakan, siapa yang mau duluan menanggapin, Pak Sahat maupun Pak Indra dari para panelis. Kalau
Terima kasih Pak Togar. Tentang HS tadi saya kira Ya. Pak Fajar dengan perindustrian sudah mau merampungkan peta hilirisasi. Sehingga dengan peta hilirisasi itu akan lebih mudah. Di sana produk jenisnya juga ada. Kemudian HS number-nya juga ada. Sehingga dengan referensi itu akan mudah melakukan. Namun ini Pak Fajar, kita waktu rapat dengan perindustrian waktu itu dengan juga DJBC, cobalah kita bikin small team, ya. Kalau ada tuh pakai WA aja cukup, nggak perlu ketemu. Ada produk gini, kami sebagai Dewan Minyak Sawit tahu persis itu produk apa. Jadi dengan demikian, tapi tentunya Pak Fajar harus percaya apa yang kita sampaikan itu adalah benar gitu loh, sehingga bisa disettle, tidak sempat menjadi sampai ke pengadilan. Karena Pak, memang betul Pak Togar, dalam dunia global kompetisi kita sangat berat, ya. Dan kita terutama bukan processing cost-nya yang mahal, tapi proses untuk mencapai market itu kita mahal dibandingkan negara tetangga. Jadi saya kira itulah. Jadi kalau bisa Pak Fajar bisa bicara dengan DJBC sama yang lain-lain, otonomi di kepelabuhanan itu akan bisa lebih cepat Pak. Kalau semua nanti tergantung lagi, tapi dengan catatan Pak Fajar, laboratoriumnya juga ada di sana gitu loh. Jangan nanti masuk ke pusat lagi, wah itu ribet. Nah, kira-kira itu yang saya. Nah satu lagi Pak, ini persoalan Indonesia ya. Tahun 2020 kita terjadi kelangkaan kontainer. Sekarang langka lagi kontainer Dan kapal. Jadi produk kita itu makin lama makin untuk hilirisasi makin banyak containerized, Pak. Jadi pelabuhan ini pun kita belum mengembang, coba ya. Misalnya Musimas atau apapun mengembangkan industri oleochemicals di Kalimantan Timur. Ya, harusnya di sana sudah ada port containerized, ready for export, nggak perlu diakibat. Nah ini yang harus kita lihat secara keseluruhan dengan bisnis kita yang makin besar dan di mana kita punya sawit. Itu satu. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, Pak Budi nggak perlu khawatir. Kalau bensin habis nggak apa-apa, ya. Oke, karena kita masih punya, jangan lupa sawit itu adalah minyak fosil yang terkontaminasi. Jadi kita bisa bikin dia BTX dan lain-lain, tidak perlu bentuk bensin. Jadi jangan khawatir Pak, asal BPDP siap membantu Pak Togar dan Sahat untuk mengembangkan produk, kita akan jalankan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, saya minta dari Pak Asep maupun Pak Emil maupun Pak Fajar. Terima kasih Pak. Mohon kalau bisa 3 menit Pak ya. Silakan siapa yang mau duluan untuk menanggapin Pak? Ya mungkin Pak saya Fajar. duluan Pak ya. Oh Pak Emil silakan Pak. Ya tadi menjawab yang disampaikan oleh Pak Sahat mengenai bagaimana kita bisa tumbuh 20 juta ton dalam 2030 itu, memang itu angka yang cukup signifikan, cukup bagus juga Pak. Kita sebagai pemacu dari kegiatan kita. Nah, kalau menurut kami Pak, memang salah satu yang kami lakukan adalah insentif. Tidak ada yang tidak kita beri insentif gitu kan, baik dari harga gas nanti untuk PPNBM-nya dan lain-lain, mungkin salah satunya insentif Pak. Nah, yang lain lagi mungkin kami punya ada balai besar kita yang namanya Balai Besar Industri Agro Pak ya. Saat ini mereka lagi mengembangkan pilot plan untuk vaksinasi dari biomasa itu, yang akan menjadi glukosa, silosa dan lignin nanti ya. Ini kan sebagai building block dari industri oleokimia lah. Nah itu kita harapkan industri awan ini bisa memanfaatkan untuk komersialisasinya dari industri yang dipunyai oleh BBIA ini, pilot project yang dimiliki oleh BBIA ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di industri Pak. Bagaimana nanti membuat skala pilot ini menjadi komersial yang mempunyai hasil yang bagus gitu. Itu mungkin saya rasa Pak Asad, selain insentif yang kita sampaikan, yang kita berikan, nanti tentu akan kita dukung juga bagaimana insentif itu lebih luas lagi Pak ya. Tidak hanya seperti sekarang ini, nanti bisa kita lihat juga nanti insentif apa yang dibutuhkan.
Itu mungkin Betul, masalahnya. ya Pak Emil. Jadi kalau saya rasa begini, insentif sangat diperlukan. Terus coba kita dengan BBIA dan para university peneliti kita kumpul. Produk list apa yang mungkin kita kembangkan dalam waktu dari 20-23 sehingga perindustrian punya bahan kemana kita mau perginya gitu loh. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, gliserin diekspor cuma $200, 250. Padahal kalau itu dikonversikan menjadi propanol dan propilin, harganya 3.000 sampai 4.000 $. Nah, ini coba sehingga industri kita oleochemicals yang menghasilkan gliserin itu dengan senang hati Pak ke domestik pakainya gitu. Ini jadi saran saya Pak Emil, kita duduk produk apa yang kita bisa identify. Jangan terlalu muluk-muluk ya. 10 aja karena bangsa kita ini memang suka yang euforia. Habis itu mandek. 10 aja. Nah, podcast kita pakai untuk launching ini. Informasi ini keluar. Nah, ya, terima kasih Pak Saad. Pak Fajar tadi saya sudah ingin menanggapi. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Saad Sinaga. Ini juga kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan. Ini sama dengan ini Pak Togar. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Apapun masalahnya di pelabuhan, mantap. Itu cukai ini. Mantap, pesan sponsor nih Pak ya. Iya, jadi gini, perlu kami sampaikan, jadi terkait dengan masalah kontainer, terkait dengan masalah ini sebenarnya bukan tugas daripada Bea Cukai. Ya. Tetapi nanti kami akan sampaikan ke Kementerian Perhubungan terkait dengan juga bagaimana kelangkaan kontainer, ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. 2 hari yang lalu juga sudah dirapatkan oleh Pak KSP yang sebelumnya dengan Pak Menko Marves, Pak Menko Perekonomian, dan insya Allah juga dalam waktu dekat juga ada langkah-langkah yang dilakukan dengan lead-nya daripada Menteri Perhubungan. Mungkin yang kami nanti akan sampaikan adalah terkait dengan bagaimana melakukan penataan logistik ekonomi logistik nasional ini. Dengan Inpres 5, National Logistic Ecosystem ini yang kita coba melakukan kolaborasi sinergi antara pemerintah, kemudian antara juga dengan bisnis. Dan gitu. Oleh karena itu, kiranya harapannya untuk mengurangi adanya cost itu bisa kita lakukan melalui National Logistic Ecosystem. Jadi untuk kemudahan nanti di dalam kegiatan eksportasi atau importasi ini, nanti kita akan coba menggabungkan, mengkolaborasikan platform, Pak Togar, Pak Saad, dan teman-teman sekalian. Perlu kami laporkan, sekarang sudah bergabung di National Logistic Ecosystem ini, platform trackingnya, kemudian juga shipping platformnya, warehouse platform, depot platform, kemudian juga payment untuk platform ini sudah bergabung, dan ini kita juga harapkan ini Ibu dan Bapak sekalian juga bisa mencoba atau melihat terkait dengan portal NLE. Ibu dan Bapak sekalian bisa dibuka di nle.kemenq.go.id. Itu nanti bisa lihat bagaimana terkait dengan informasi untuk National Logistic Ecosystem. Ini masih berkembang Pak Togar dan Bapak Ibu dan sekalian, dan ini mohon dukungannya tidak hanya oleh pemerintah, baik G2G, G2B, juga B2B. Ini yang kita coba mensinkronkan. Pertanyaan kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Togar dan juga Pak Saad, terima kasih terkait dengan masalah perbedaan HS. Karena ini sifatnya interpretatif, maka dimungkinkan terjadi perbedaan Pak Togar. Makanya di situ WCO World Customs Organization sudah membuatkan kaidah. Makanya seharusnya mengetahui bagaimana cara untuk mengklasifikasikan. Di situ ada namanya ketentuan umum untuk menginterpretasi nomenklatur KUMN HS. Di situ ada kewajiban untuk membaca catatan bagian dan lain-lainnya. Ekspor PEB atau PIB itu sistemnya adalah self-assessment, Pak Togar, Pak Saad, dan Ibu dan sekalian. Tetapi kami siap apabila eksportir atau importir ingin menanyakan, ini masuk HS berapa sih? Kan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saad. Pak Saad, terima kasih Pak Saad. Memang kami dengan Pak Emil dan teman-teman di Kementerian Perin memang terus ini mencoba mensinkronkan antara konsep bagaimana hilirisasi, dan kemudian kami dari Bea Cukai